udah 70 ya. Jadi ya saatnya lah kita bertobat. Senja usia, sadarkan Mpok Ati, kematian dapat datang kapan saja. Tiada lagi duniawi yang dikejar. Mpok Ati bersujud dalam khusyuk doa, memohon ampun atas segala hilaf dosa. Dalam setiap sholat, Mpok Ati selalu jalani sholat tobat, agar kala kematian menjemput, Mpok Ati tenang dalam keabadian, diterima di sisinya Allah. Hidup Mpok itu udah gak lama lagi gitu kan, udah kepala 7. Jadi ya saatnya lah bertobat gitu. Jadi Mpok Ati itu katanya selalu sholat tobat. Iya. Setiap hari, Iya. setiap saat. Iya. Dan mimpi tentang kematian di usia yang tak lagi muda kerap datang kala tidur. Inilah yang kian membuat Mpok Ati khusyuk dalam sholat tobat. Sang legenda hidup itu tak ingin meninggal dengan kondisi diri yang belum bertobat. Mengingat umur udah 70, terus Mpok juga pernah mimpi meninggal. Jadi itu mungkin yang membuat Mpok lebih khusyuk, minta ampun sama Allah gitu. Mpok Ati pasrah pada Allah. Ada ketakutan akan kematian, namun Mpok Ati memilih menata batin agar selalu berjalan di jalan Allah hingga ajal menjemput. Pada titik inilah Mpok Ati pun bersujud di tanah suci. Dan inilah momen paling indah di usia yang tak lagi muda, apalagi kala berdoa seraya mencium Ka'bah yang agung dan mulia. Dalam doanya, ia tak meminta tetap eksis di panggung hiburan atau umur panjang, hanya minta ampun atas segala dosa. Ya pastinya nyium Ka'bah itu ya, itu satu kebahagiaan banget karena di situ bisa curhat sama Allah gitu. Lebih khusyuk lagi kalau kita udah nyentuh Ka'bah gitu. Curhatnya dan minta ampun sama Allah di situ. Ustadz Hasan memang best banget. Jadi dari lingkar luar terus dia bawa ke dalam tanpa kita sadar, tahu-tahu udah ada deket gitu kan. Nah terus ustadznya dia begini nih di Ka'bah nih, masuk mak lewat kolong jadi masuk kolong, jadi Mpok di depan, dia di belakang mayungin gitu, ngalangin gitu. Alhamdulillah itu di situ nangis histeris. Nangisnya enggak minta job, enggak minta panjang umur, enggak minta apa, mintanya cuma ampunin aku gitu. Oh, ini ada cuplikan videonya, kita lihat yang berikutnya. Alhamdulillah ya Allah, kita udah di dalam Masjidil Haram, lagi nunggu azan untuk sholat subuh bersama mantuku aja. Mendekat ke Masjidil Haram bersama anakku Erik dan Acha. Kita masuk dulu ya. Alhamdulillah ya Allah, tawaf wadahnya udah selesai, berarti udah selesai pula rangkaian umrohnya. Amin, alhamdulillah, semoga di tahun depan lagi dipanggil lagi sama Allah ke sini. Amin, amin ya rabbal alamin bersama. Bononek juga ya sama. Pulang umroh, Mpok Ati merasa seperti terlahir kembali. Segala beban dosa yang menindih batin terasa sudah diangkat serta dibersihkan oleh Allah. Kini, Mpok Ati lebih tenang jalani hidup, menanti ajal menjemput yang bisa datang kapan saja. Alhamdulillah sih merasa lega ya. Mudah-mudahan semua doa-doa Mpok di sana diterima, diijabah sama Allah dan diampuni semua dosa-dosanya. Dan kok sekarang merasa enteng aja bawa badan, merasa yakin kalau itu diterima sama Allah dan merasa bersih gitu, merasa bersih. Seperti orang yang habis berpuasa kan, itu balik lagi seperti lahir kembali. Hari-hari hidup Mpok Ati terus berbagi. Namun, seniman serba bisa itu tak ingin pamer. Padahal dari dulu, ia sudah begitu ringan tangan bersedekah. Bagi Mpok Ati, ketika tangan kanan memberi, tak haruslah tangan kiri melihat. Kalau sedekah kan Mpok udah jalanin dari dulu ya. Cuma sekarang mungkin lebih lagi, dibikin lebih lagi karena amalan yang paling akan menemani kita di sana ya
sedekah itu gitu. Oh berarti Mbak udah sering banget melakukan sedekah-sedekah ya sebelumnya Mbak? Ya kalau sedekah kan kita nggak boleh, maksudnya nggak boleh orang tahu gitu karena jatuhnya takutnya ria dan nanti pahalanya nggak diterima sama Allah. Dalam tenang dan damai jalan hidup, masa lalu yang mungkin penuh salah hilaf tak ingin dilupa tapi dikenang sebagai pelajaran hidup untuk menjadi lebih baik hari ini. Tapi benarkah Mpok Ati kerap menangis kala mengenang masa lalu, terkhusus hari-hari hidup yang penuh derita hingga untuk makan saja sulit setengah mati? Kalau pas lagi tidur gitu suka nangis. Kenapa kok hidup gue sesusah ini saat itu, susah banget kan. Sesusah ini. Pernah berpikir kok Allah gak adil ya ngeliat teman-teman hidup bahagia, banyak duit, rumah bagus, tapi kok aku yang kontrak, petakan, buat makan aja susah gitu ya. Nah itu sih pernah nangis kalau malam, nangis. Ya pastinya kamu harus bangga, kamu udah jadi orang yang sabar, orang yang kuat, orang yang tangguh, menghidupi anak dengan kaki sendiri, dengan berjuang, jungkir balik untuk anak sekolah, untuk anak makan, untuk semua kehidupan yang harus dijalani. Jadi kamu harus bangga, kamu harus bangga. Yes, ya pemirsa, jadi kita juga bisa merasakan hati dari seorang yang Mpok Ati bagaimana mungkin saat ini juga menjadi inspirasi untuk kita semuanya ya. Jadi kita juga nggak akan hidup selamanya, tetap kita juga harus perhatikan yang namanya kebaikan, ya berbuat baik sama sesama, bersedekah itu juga harus kita tingkatkan lebih lagi. Setuju, dan nggak perlu ya menunggu usia kita sampai usia senja, tapi bisa juga dimulai dari sekarang gitu ya, untuk mulai membalancekan gitu kan. Kalau orang bilangnya work life balance, kalau kita juga bisa bilang keseimbangan dunia dan akhirat juga.